Semua aktivitas kita sehari-hari ternyata masih sangat tergantung dengan energi fosil, seperti buat masak, listrik, kendaraan, hingga pabrik. Semuanya masih bergantung dengan energi ini. Energi fosil ini sangat familiar di tengah kalian, tapi meski familiar, aku yakin masih banyak dari kalian yang mungkin belum tahu tentang apa itu energi fosil. Apakah energi ini didapatkan dari fosil dinosaurus? Mari kita coba bahas dan masuk ke chapter 1, energi fosil. Kita mundur agak jauh ke era revolusi industri, yaitu pada abad ke-18. Pada waktu itu dunia sedang gencar-gencarnya membangun pabrik, dan pabrik butuh tenaga untuk bisa bekerja. Dari sinilah mulai dikenalkan dengan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi, serta ada gas alam yang dimulai pada abad ke-19 dan baru digunakan dalam skala besar di abad ke-20. Dan sebenarnya dari zaman prasejarah juga sudah memanfaatkan bahan organik seperti kayu untuk masak dan menghangatkan diri. Dan ini menjadi sejarah bentuk awal penggunaan energi dari makhluk hidup. Dan di zaman sekarang seperti batu bara yang menjadi sumber energi utama untuk menggerakkan mesin uap dalam industri manufaktur dan transportasi. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan industri dan penerangan, dan gas alam yang digunakan untuk pembangkit listrik. Tapi sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Dan gimana manusia bisa menemukan energi fosil? Energi fosil sebenarnya merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa organisme yang telah mati jutaan tahun lalu yang terkubur jauh di dalam bumi. Fosil-fosil ini merupakan campuran dari fosil hewan mungil, tumbuhan, atau organisme lain seperti plankton dan alga. Dan fosil-fosil itu melalui banyak fase yang disebut sebagai fosilisasi. Proses ini terjadi selama jutaan tahun dan mengubah lapisan sedimen menjadi batuan sedimen. Untuk lebih jelas tentang pembentukan fosil dan proses fosilisasi serta premineralisasi, kalian bisa cek di video ini di chapter 1. Itu saya bahas lengkap banget, detail mengenai proses ini. Proses yang panjang itu menghasilkan hidrokarbon atau senyawa organik yang kaya energi seperti minyak bumi dan gas alam. Jika bahasa ini terlalu tinggi, simpelnya seperti ini. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang tumbuh di rawa-rawa dan hutan purba yang terendam air dan akhirnya tertimbun oleh tanah. Dan pembentukannya melibatkan penumpukan lapisan gambut yang kemudian terkompresi dan mengalami perubahan kimiawi. Minyak bumi dari sisa organisme laut seperti plankton dan alga, dan proses pembentukannya melibatkan penguburan organisme di dasar laut dan perubahannya menjadi hidrokarbon cair. Simpelnya, fosil-fosil itu mengendap di bawah air dan akhirnya tertimbun oleh lumpur dan sedimen lain. Dan proses ini memakan waktu jutaan tahun. Dan untuk gas alam ini terbentuk bersamaan dengan pembentukan minyak bumi, terutama terdiri dari metana, sebuah hidrokarbon yang mudah terbakar. Karena kita sudah menggunakannya sejak abad ke-19 dan sudah digunakan sangat banyak sekali. Bahkan hingga sekarang penggunanya juga masih sangat tinggi, bahkan meningkat. Perkiraan cadangan dan waktu habis energi ini tergantung pada tingkat konsumsi, teknologi ekstraksi, dan kebijakan energi global. Untuk saat ini, minyak bumi diperkirakan ada sekitar 1,7 triliun barel yang masih tersimpan dan potensi habisnya sekitar 40 hingga 50 tahun lagi. Untuk gas alam masih ada sekitar 6.900 triliun kaki kubik gas alam di seluruh dunia yang diperkirakan akan habis dalam 50 hingga 60 tahun. Dan batu bara diperkirakan ada sekitar 1 triliun ton di seluruh dunia dan masih bisa bertahan selama lebih dari 100 tahun. Bahkan bisa lebih lama karena ada peraturan yang mengurangi emisi karbon yang berarti penggunaan batu bara menjadi lebih sedikit. Tapi semua ini belum dihitung dari penemuan lokasi pengeboran baru dan yang masih ditambang hingga saat ini. Chapter 2, Mekanisme. Di chapter 1 kita sedikit membahas mekanisme tentang energi fosil ini, dan di chapter 2 ini kita coba bahas sedikit lebih dalam. Mencari energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara memerlukan metode eksplorasi dan ekstraksi yang berbeda-beda tergantung sumber daya. Di Indonesia sendiri, beberapa waktu terakhir ada penemuan cadangan minyak besar di beberapa wilayah seperti Aceh dan Riau. Untuk cara pencariannya hampir sama, mereka melakukan eksplorasi geologi dan melakukan survei seismik yang digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi. Singkatnya, setelah mereka melakukan pengecekan dan pengeboran percobaan, minyak mentah dan gas alam tidak bisa langsung digunakan.
akan diekstraksi dan diproses di kilang untuk menghilangkan kotoran dan dipecah menjadi produk yang kita pakai hingga saat ini, seperti bensin, diesel, LPG yang ada di rumah-rumah kalian, dan bahan kimia lainnya. Dan untuk batu bara biasanya akan langsung ke pembangkit listrik atau pabrik industri untuk dibakar sebagai bahan bakar. Namun saat ini seluruh dunia sudah mulai sadar tentang dampak dari emisi energi fosil yang membuat bumi memanas hampir 1 derajat Celcius. Hingga akhirnya dunia mencoba mengurangi ketergantungan dengan energi fosil dan merubahnya ke energi terbarukan. Chapter 3. Masa depan. Ya, meskipun saat ini kita masih mengandalkan energi fosil untuk sumber energi utama di hampir semua kebutuhan kita, dan juga ada banyak kemudahan akses ke energi ini, tapi perlahan kita mulai menggunakan energi terbarukan, meskipun masih sekitar 25% dari total penggunaan di seluruh dunia. Di lain sisi, penggunaan energi terbarukan juga lebih mahal dibandingkan energi fosil. Energi terbarukan sangat diharapkan untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh energi fosil terhadap lingkungan. Meskipun saat ini masih ada hambatan teknologi atau teknologi yang belum sepenuhnya siap di banyak negara. Dan untuk saat ini ada beberapa jenis energi alternatif untuk masa depan, seperti energi surya, energi angin, energi air, energi panas dalam bumi, energi biomasa seperti limbah tanaman, kayu dan pertanian, energi hidrogen, nuklir fusi, energi arus laut, energi matahari, energi piezoelektrik, energi limbah, dan energi nuklir generasi 4. Setiap energi alternatif ini memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Namun kombinasi berbagai sumber energi ini bersama dengan inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung akan menciptakan sistem energi masa depan yang ramah lingkungan, stabil, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi global yang terus meningkat. Jadi gimana menurut kalian? Jika ada yang kurang atau salah bisa koreksi di bawah. Dan next kita bahas apa lagi?